Shalom teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada persekutuan pada petang hari ini, sebelum kita melaksanakan persekutuan, mari kita berdoa. Ya Bapak ya Yesus, terima kasih Engkau boleh mengumpulkan kami di sini walaupun ini lewat YouTube ya Tuhan, tidak di gedung gereja, tapi berkati ya Tuhan dalam persekutuan ini namamu dapat dipermuliakan, dan juga berkati persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya, amin. Supaya lebih semangat, mari teman-teman kita menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita selanjutnya mari kita dengarkan lagu dan nyanyikan lagu Aku Percaya.
Tuhan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta C.L. Sutrisno. Mari saudaraku, remaja pemuda GKI Kabangan dan juga remaja pemuda yang lainnya, mari kita bersama-sama berhimpun menghadap Tuhan sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Sampai hari ini kami diberi kesehatan, diberi kekuatan. Kami selalu rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, supaya kami diberi hikmat untuk boleh mengerti. Dan firman-Mu menjadi penuntun dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku, kita bersama buka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang kita ambilkan dari Injil Lukas pasal 18. Kita akan baca ayat 9 sampai dengan 14. Silahkan saudaraku buka Alkitab ataupun yang di tab di aplikasi handphone. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14 saya akan membacakan untuk kita. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke dalam rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema doa memantapkan niat. Nah, saudaraku, berbicara tentang doa, saya rasa saudara tahu apa definisi doa itu. Doa itu berasal dari 3 huruf, yaitu D, O, dan A gitu ya. D artinya itu dialog, komunikasi. Komunikasi siapa, saudaraku? Komunikasi antara orang. Siapa orang? Ya kita, manusia, dengan Allah, yaitu Tuhan Sang Pencipta kita. Itulah secara sederhana doa bisa diterjemahkan dialog antara kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi tidak hanya satu arah, tidak hanya kita saja yang ngomong, yang terus, yang berdoa, yang minta, memohon kepada Tuhan. Tetapi kita pun juga harus mendengarkan suara Tuhan di dalam doa itu. Nah, di sini kita melihat saudaraku apa yang saudara rasakan
saudara alami pada saat berdoa? Mungkin satu dengan yang lain bisa berbeda, tetapi setidaknya ada dua hal yang akan kita perhatikan. Yang pertama, apakah di dalam doa saudara merasakan hampa, merasakan gersang, bahkan membosankan, terasa kering? Mungkin bisa saja terjadi. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam berdoa. Kenapa? Ya, harusnya tidak terjadi seperti itu, karena dialog kita dengan Tuhan, dan Tuhan menyediakan waktu untuk kita umatnya yang datang kepadanya. Mungkin kita terjebak kepada rutinitas ritual, yaitu kegiatan yang sifatnya hanya rutin di dalam ritual, di dalam kebiasaan kita, di dalam doa kita. Tidak kita hayati, tidak kita resapi, tidak kita jalani dengan sukacita. Mungkin kita jalani terpaksa ketika kita sudah jalannya buntu, kita sudah tidak tahu harus bagaimana, baru kita datang pada Tuhan. Mungkin seperti itu bisa saja terjadi. Namun sebaliknya, dapatkah doa membuat kita gembira? Ya, bisa, harusnya membuat kita gembira, memantapkan niat baik yang akan kita jalani. Seperti tema renungan firman Tuhan pada saat ini, doa memantapkan niat. Nah, bagaimana caranya, saudaraku? Mari kita bersama perhatikan firman Tuhan yang tadi kita baca dari Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 14, yang intinya berbicara tentang teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang yang sombong, yang merasa dirinya benar. Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14 menampilkan dua tokoh. Yang pertama orang Farisi, yang kedua pemungut cukai. Siapakah orang Farisi? Tentu teman-teman tahu ya, yaitu orang-orang yang notabene adalah pemuka agama. Mereka adalah orang yang berpengetahuan, orang yang berpendidikan. Mereka orang yang terpandang. Disitulah kita tahu bahwa itulah orang Farisi yang sejajar sama dengan ahli Taurat yang memiliki kedudukan di Sanhedrin atau di DPR kalau sekarang ini setara lembaga seperti itu. Nah, terlepas dari siapakah orang Farisi ini, apa yang dilakukan oleh orang Farisi ketika berdoa? Sama-sama berdoa datang di bait Allah dengan pemungut cukai. Apa yang dilakukan oleh ahli atau orang Farisi ini, ya, orang yang ahli agama ini, Farisi. Nah, di situ dia doanya dengan sombongnya. Kenapa kita bisa melihat atau mengatakan sombong? Iya, karena menengadah itu merupakan sikap suatu kesombongan ketika orang berdoa kepada Tuhan. Dalam konteks ketika kata-katanya itu selalu meninggikan diri dan bahkan merendahkan orang lain, memuji diri sendiri. Dia bersyukur karena dia orang yang taat beragama. Dia menjalankan bahkan puasa seminggu 2 kali misalkan. Aku tidak berbuat seperti pemungut cukai ini. Itu merupakan kebanggaan dalam tanda kutip, yaitu kesombongan. Berbeda halnya dengan pemungut cukai ini. Dia menyadari siapa dirinya. Dengan rendah hati dia berdoa jauh dari orang Farisi ini. Dia menundukkan diri, bahkan sambil memukul diri,
memukul diri merupakan simbol pertobatan, kesadaran dirinya sebagai orang yang berdosa, sebagai penyesalan bahwa aku ini orang yang berdosa. Mungkin kalau boleh memilih, orang yang berprofesi pemungut cukai itu tidak mau melakukan itu. Karena dalam profesi pemungut cukai itu seperti halnya orang yang bekerja menjadi istilahnya itu penagih hutang seperti itu pada zaman sekarang. Tidak mudah mungkin mendapat tekanan dari atasan, seperti halnya pemungut cukai ini juga dia ditarget untuk bisa mendapatkan penghasilan yang banyak pada waktu tertentu, harus segera dikumpulkan. Jadi tidak ada cara lain kecuali mereka juga terkadang nakal dalam tanda kutip, memaksa orang untuk bisa segera membayar. Nah, disinilah kalau tidak mau membayar, mungkin seperti zaman sekarang, orang terus kemudian mengintimidasi sesamanya karena dia bertugas untuk menagih hutang. Kalau tidak dapat uang, dia juga tidak akan dapat gaji mungkin, atau bahkan dipotong gajinya. Ya, terlepas dari apa yang dilakukan profesi sebagai seorang pemungut cukai penagih hutang ini, mereka adalah orang yang memiliki kesadaran diri, yaitu akan keberdosaannya. Disinilah hal yang membuat menarik kita belajar untuk berdoa. Bagaimana sesungguhnya kita berdoa itu, supaya apa? Bisa memantapkan niat kita. Niat apa? Tentu niat yang baik, niat yang mulia. Misalkan kalau saudaraku memiliki niat untuk sekolah teologi, laksanakan itu, jalani itu dengan sungguh-sungguh. Berdoalah, minta kepada Tuhan supaya pada waktunya nanti Tuhan izinkan ingin menjadi pendeta, atau mungkin ingin sekolah di kejuruan yang lain, menjadi guru mungkin, atau menjadi dosen, atau menjadi apapun yang saudara inginkan. Niat baik itu harus disertai dengan doa. Tidak hanya cukup kita bekerja, berusaha, belajar, tanpa berkat Tuhan, apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia, menjadi hampa. Nah, disinilah saudaraku, mari kita sungguh-sungguh di dalam usaha kita berjuang untuk meraih cita-cita, apapun cita-cita yang saudara inginkan, rindukan. Jangan pernah lupa untuk selalu berdoa, memohon kekuatan Tuhan. Jika kita jalani kehidupan doa seperti pemungut cukai yang menyadari siapa dirinya dengan rendah hati, mohon belas kasih dari Tuhan, tidak seperti orang Farisi yang sombong tadi, niscaya kita akan bisa merasakan kuasa Tuhan. Kita akan boleh merasa makin dikuatkan, karena kita memang betul-betul membutuhkan Tuhan di dalam doa kita. Mari kita bersama-sama makin sungguh hidup di dalam kehidupan doa kita. Jangan terjebak kepada rutinitas ritual kita, tetapi sadari setiap ritual yang kita jalani, setiap ibadah yang kita jalankan itu dengan kesadaran, dengan kerendahan hati. Kita membutuhkan Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Artinya bukan orangnya itu yang tanpa dosa sehingga dia disebut orang benar, tetapi orang yang memiliki kelemahan, orang yang penuh dengan kekurangan, namun dengan kesadaran diri di dalam segala kelemahannya ini,
ia tidak mampu mengerjakan sendiri, ia membutuhkan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Tetapi ketika kita sombong, ketika kita merasa mampu, merasa bisa, jangan berharap doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan mungkin doa bagi orang-orang yang demikian itu menjadi membosankan, terasa kering dan sebagainya, hampa. Ya, karena tidak ada kerendahan hati di dalam kita doa, berdialog, berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan kita. Mari saudaraku yang percaya, kita terus menyerahkan hidup kita di dalam doa melalui usaha yang sudah kita kerjakan, supaya diberkati Tuhan. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dalam keheningan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya menguatkan kami ya Tuhan, untuk tekun, untuk setia di dalam kehidupan doa kami. Bukan sebagai sebuah keterpaksaan atau sekedar rutinitas ritual, namun kami sadari sebagai sebuah kebutuhan dalam ritual kami, dalam ibadah kami. Karena kami lemah, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, anak-anak-Mu, remaja, pemuda, gereja Tuhan, baik GKI Kabangan dan juga saudara-saudara kami yang pada saat ini mendengarkan siaran ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, supaya dalam setiap kerja, di dalam setiap usaha yang diiringi dengan doa tetesan air mata, Tuhan kabulkan, supaya nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian saudaraku, remaja pemuda, Tuhan memberkati kita semuanya.